adalah penandatanganan MOU antara kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, dengan perusahaan PT Sakura Makmur Lestari. Ini pemiliknya Bunda yang cantik ini, Ibu Ulani Wiharjono. Beliau ini pemiliknya, perempuan tangguh tapi bermain besi juga. Nah, hari ini tuh mudah-mudahan kedepannya kita bisa banyak melakukan kegiatan yang positif, terutama lagi masa-masa bencana. Ini pas banget momennya. Bagaimana kita bergerak cepat untuk membantu di tiap titik daerah dengan tata logam ini, karena mereka punya bahan yang pas banget dengan bencana dan juga ramah dengan alam. Boleh dengan kita Kerapatan Indonesia Tanah Air penandatanganan bersama untuk Sakura Makmur Lestari sebagai penyedia di rumah-rumah dulu, rumah instan 5 hari untuk membantu Indonesia menyediakan rumah yang lebih baik. Dan ini udah bergerak ya Bu, di Sulawesi sudah bergerak, insya Allah di Lombok dan sebagainya, Palu, dan dengan hal positif ini tidak boleh ada halangan. Contohnya dipersempit pajak dan sebagainya. Nah, kita akan membantu di sini bagaimana kita selaku ormas akan mensupport kegiatan ini biar cepat dan mulus terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini, program kami dari Domus untuk mendukung program Bapak Presiden 1 juta rumah bisa segera terwujud dengan kita punya inovasi dengan pembangunan rumah yang cepat. Hanya dengan 5 hari kita bisa bangun hunian tetap, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bisa segera terwujud. Karena benar kan, posisi gempa, posisi banjir, yang dibutuhkan kecepatan. Nah, tata logam ini 5 hari hanya seperti puzzle, cepat sekali, dan ini sangat dibutuhkan pada saat kondisi Indonesia lagi seperti ini. Dan bukan hanya rumah sementara loh ini, tapi rumah selamanya yang dibuat dengan cepat. Jadi ini pas banget momennya ya Bunda, hunian tetap. Dari kita dan tata logam Lestari ini, itu dulu. Langsung saya jawab ya Mas. Jadi gini, Tata Logam Group ini kami adalah penyedia rumah berbasis baja. Jadi yang bertanda tangan pada pagi hari ini adalah Sakura Makmur. Sakura Makmur ini adalah anak perusahaan yang paling ujung. Jadi kita bisa memiliki kemampuan membangun langsung. Jadi mengenai MOU dengan kita ini, kami berharap bahwa dengan MOU ini kita bisa bekerja sama dengan kita untuk membangun rumah domus ini. Rumah domus ini latar belakangnya rumah berbasis baja. Jadi kita bisa bangun rumah itu hanya dalam waktu 5 hari saja. Rumah permanen instan, kita bilang ini rumah permanen karena rumah bukan rumah yang rumah sementara, tapi ini rumah betul-betul rumah permanen instan. Dan yang akan kami lakukan nanti, kami akan tentu akan menggandeng UKM yang ada di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah bencana, dengan cara apa? Dengan melakukan pelatihan. Nah, kita sudah melakukan pelatihan di Pondok Pesantren Al-Misan. Saat ini sedang berjalan pelatihannya, dan kami yakin bahwa hanya pelatihan 5 hari masyarakat ini sudah bisa membangun rumah. Karena konsepnya sangat mudah, seperti bangun Lego, hanya disusun-susun, kemudian diaci plester, itu sudah bisa terbangun. Nah, ini yang kami tawarkan. Jadi kita memang tinggal di tempat yang rawan bencana, jadi kita harus punya mitigasi untuk pembangunan rumah untuk revitalisasi pasca bencana. Sekian. Pangan, sandang, papan, itu kebutuhan pokoknya, dan itu menjadi prioritas di kita. Misalnya soal pangan, kita punya program yang kita bikin di Ciater, 100 hektar. Kita kerjasama dengan Jaswita, BUMD milik Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pelatihan pembibitan
dan juga penanaman, lalu juga pelatihan terhadap pupuk non organik. Itu pertama. Yang kedua, soal sandang kita lebih kepada bagaimana kita hari ini memunculkan anak-anak muda yang mengkreasikan kearifan-kearifan lokal seperti di NTT dan sebagainya, dipimpin Subadra dan kawan-kawan. Nah, dari sisi ketiga papan, ini problem kita hari ini adalah bagaimana menyediakan papan atau hunian yang layak pertama bagi korban-korban bencana. Nah, kebetulan kita dipertemukan Tuhan dengan Bu Wulani dan juga Pak Stefanus kawan-kawan untuk menyediakan hunian yang bukan sekedar layak huni, tetapi bisa dibangun dengan cepat, berkualitas, dan juga betul-betul memenuhi standar yang kita inginkan. Nah, ini ketika kita membutuhkan itu, maka kita pun membutuhkan juga garansi, dan garansi itu disiapkan di sini dari mulai bahan, bentuk, dan juga kualitas. Dan yang lebih menarik itu adalah kita punya fokus prioritas kepada pengembangan anak-anak muda ini yang siap untuk membantu bencana, termasuk pembangunan papan ini, rumah ini. Maka dari Pak Stefanus, dari Sakura, ada yang namanya rumah domus ini, sehingga anak-anak dilatih untuk memiliki kemampuan membangun rumah ini. Jadi tidak sekedar rumah bahan yang berkualitas, rumah dengan standar yang jujur aja sangat murah, berkualitas, tetapi juga anak yang membangunnya itu adalah anak-anak yang di sana hadir, sehingga teman-teman ketika akan membangun rumah ini betul-betul anak-anak muda yang terdampak, tapi mereka punya semangat seperti itu. Nah, di samping itu ke depan ternyata yang membutuhkan rumah model seperti domus ini tidak hanya yang kena bencana, tetapi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Al-Mizan misalnya sudah bekerja sama dengan Odesa untuk penanganan kemiskinan di daerah Cimenyan. Cimenyan itu masuk kota Bandung, tanahnya dimiliki orang-orang kaya Jakarta, dan kebanyakan adalah petani-petani miskin yang mereka hanya menggarap tanah dan mereka butuh rumah, butuh MCK. Nah, makanya kerjasama kedua nanti dikembangkan agak sedikit melebar dari MOU ini. Kita akan menggalang donasi filantropi dari orang-orang untuk lalu membangun rumah di beberapa titik. Nah, rumahnya itu nanti dari teman-teman Sakura. Misalnya, Mas Ted, berapa rumah model ini? Misalnya 50 juta. Oke, kita kirimkan uang itu dan minta siapa yang membangun. Nah, yang membangun itu ternyata orang-orang yang ditraining oleh kantornya Mas Ted, Mas Steve gitu ya. Jadi saya bayangkan nanti begitu banyak orang-orang yang selama ini tidak punya rumah, karena misalnya saya sebagai anggota DPR juga membangun rumah-rumah layak huni, rutilahu seperti itu. Nah, itu hari ini betul-betul kebingungan. Di satu sisi kita kasih uangnya, ternyata nggak dibangun. Di sisi lain kita bangun, tapi kualitasnya tidak memadai. Contoh, ada 3 rumah yang kita bangun, kena banjir sedikit, udah rontok lagi. Nah, dijamin dengan kualitas dari domus ini, maka kita akan membangun rumah-rumah mereka dengan kualitas yang terjamin, cepat, yang membangunnya adalah orang-orang sekitar, dan kita bisa memberikan tambahan kualitas bagi orang-orang miskin tengah-tengah kita. Nah, ke depan kebetulan Pak Jaki ini berkecimpung di UMKM. Saya berharap nanti kerjasama ini bukan hanya dengan teman-teman di Tata Logam atau di Sakura ini, kita udah kerjasama dengan teman-teman BI untuk pesantren agro filantropi. Kita kerjasama juga dengan kemarin itu apa Pak? Teman-teman khusus untuk perikanan dan peternakan. Kita pun kerjasama seperti itu, dan hari ini kerjasama ini terus berlangsung dengan baik karena Kerapatan Desa Tanah Air memiliki anak-anak muda yang hebat. Begitu Mas Pipi. Pak Sekjen silakan.
Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-programnya. Di antaranya yang sudah tadi disampaikan pada proyeksi pangan, sandang, dan papan, yang tiga itu. Pada pangan, salah satu contohnya adalah bagaimana membuat satu ekosistem masyarakat ini mampu meningkatkan pendapatan dari peternakan, pertanian, dan ini sudah berlangsung sejak lama, paling tidak sudah 15 tahun. Nah, komunitas ini sudah bergabung bersama-sama Kerapatan Desa Tanah Air, yang hari ini ada di Riau, ada di Papua, ada di Maluku, ada di Lampung, tentu saja ada di Jawa Barat, yang insya Allah nanti basis di Jawa Barat adalah di Ciater, karena Kerapatan Desa Tanah Air adalah lahan 100 hektar. Nanti disitulah kita akan bagaimana membangun ekosistem dari mulai manajemen SDM, kemudian juga nanti pasarnya dan toolnya.